kasih, kami saat ini kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk mendengar, untuk membaca, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Kau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian maupun penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, kuatkan jasmani, pikiran, khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman dan Injil-Mu bisa disampaikan dengan baik, benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus firman dan Injil-Mu dengan kuasa-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah dengan pekerjaan Tuhan semua tertanam dan tumbuh berbuah dalam diri setiap kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kesegaran, khususnya kalau ada yang lelah ataupun mengantuk, dan berikan keterbukaan dalam hati kami, kerinduan, kemauan untuk mendengar, menerima firman dan Injil, dan juga berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang sehingga semua bisa mengerti kebenaran yang disampaikan. Dan selanjutnya Tuhan berikan kami ketundukan. Kalau ada di antara kami yang belum percaya, tolong mereka untuk bisa percaya. Dan bagi kami yang sudah percaya, tolong supaya kami ditumbuhkan, diteguhkan, bahkan bisa menggunakan bahan ini untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain yang belum percaya di sekitar kami. Tuhan, kami sadar Satan akan bekerja. Kuatkan semua kami menghadapi godaan dan pekerjaannya dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran hari ini merupakan sambungan dari minggu yang lalu. Tapi kalaupun saudara tidak mengikuti pelajaran yang lalu, mungkin ya pengaruhnya sangat sedikit, tetap bisa mengerti yang di sini. Kita membahas Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31 tentang Lazarus dan orang kaya. Jadi minggu lalu itu pelajaran yang pertama, hari ini bagian yang kedua, dan kita masih tetap belum selesai, dan dilanjutkan minggu depan itu pelajaran yang ketiga. Kita akan membaca teksnya seluruhnya satu kali lagi. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ pada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk gelap ke dalam tempat penderitaan ini." Tapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati pada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Dan ini sambungannya kemarin ya. Apa yang bisa kita pelajari? Pertama saudara, cerita ini jelas menunjukkan adanya kehidupan setelah kematian. Dan pada minggu yang lalu sudah saya tunjukkan dari teksnya, bahwa teks ini apa yang kelihatan itu cuma sedikit sekali, tapi bagian yang tidak kelihatan itu justru kira-kira 3 kali lipatnya dari bagian yang kelihatan.
Jadi saudara, ada kehidupan setelah kematian, dan itu jauh lebih dipentingkan, terbukti dari teks yang 3 kali lipat dari bagian yang kelihatan. Saudara, dalam kitab suci jelas ditunjukkan ya, kehidupan yang sekarang ini sangat singkat. Itu nanti kita akan lihat ayatnya. Tapi sebaliknya saudara, kehidupan setelah kematian, apakah itu di sorga, apakah itu di neraka, itu adalah kehidupan yang terus selama-lamanya, kekal, tidak ada batasnya. Mari kita lihat 2 ayat yang menunjukkan kesementaraan atau singkatnya hidup dalam dunia ini. Kita melihat Mazmur pasal yang ke-90 ayat 9 dan ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, kalau masa hidupnya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Tapi kira-kira kalau kayak saya sudah 97 lebih, wah itu super kuat ya, luar biasa. Tapi saudara, mau 100 lebih, itu rasanya wah sangat-sangat sukar. Dan kalaupun 100 bisa lebih, paling-paling lebih sedikit ya. Dan karena itu singkat ya. Memang kalau dijalani rasanya kok lama hidup ini. Kita maunya cepat-cepat masuk surga, rasanya lama sekali, apalagi kalau sedang dalam penderitaan. Tapi saudara, bagaimanapun 100 tahun itu singkat dalam perbandingan dengan hidup yang akan datang, yang tidak ada batasnya. Triliunan zaman tidak akan selesai. Di dalam Mazmur 90 ayat 9 itu ada kata keluh ini ya, yang warna merah. Saya pertama lihat keluh ini apa ya? Keluh itu saya pikir keringat ya. Tapi ternyata keluh itu keluhan ya. Orang mengeluh itu ya. Dalam RSV dan NASB diterjemahkan a sigh, suatu keluhan ya. Sigh itu kalau orang mengeluh dengan hembusan nafas gitu. Ya, seperti itu ya. Kan pendek sekali itu. Cuma paling 1 detik, 2 detik, tak sampai. Nah itu begitu singkat, dan itu dijadikan gambaran dari tahun-tahun kehidupan kita. Begitu singkat seperti suatu keluhan. Lalu dalam Yakobus 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Uap atau mungkin kayak kabut atau apa, itu juga bentar ada angin hilang ya. Jadi itu gambaran dari kehidupan yang sekarang ini. Biarpun rasanya mungkin lama, tapi sangat singkat, apalagi dalam perbandingan hidup yang akan datang. Karena saudara, sangat bodohlah orang yang menekankan kehidupan yang sekarang ini dan mengabaikan kehidupan yang akan datang. Saya tidak bilang hidup yang sekarang tidak dipikir, tapi bagaimanapun konsentrasi terutama itu untuk hidup yang akan datang. Saudara coba pikir, apakah saudara hidup seperti itu? Lebih untuk yang sekarang atau lebih untuk hidup yang akan datang? Jawaban dalam pertanyaan itu menunjukkan saudara tolol atau bijak. Yang kedua, dalam kehidupan setelah kematian itu cuma ada 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Tidak ada tempat yang lain. Dan surga dan neraka itu betul-betul adalah tempat. Saudara, ini poin A, ini sesuatu yang ingin saya bahas sekarang. Surga dan neraka itu adalah tempat. Saya tempoh hari sudah pernah menjelaskan ayat-ayatnya, baik dari Yohanes pasal 14 ayat 2 dan terusnya, maupun dari teks ini. Sekarang saya tidak usah menunjukkan lagi sebetulnya ya. Kalau dalam teks ini sudah kelihatan ya. Dari jauh dilihatnya ya, Lazarus dan Abraham itu di atas, orang kaya di bawah. Lalu ada jurang yang tak terseberangi. Dari situ mau ke sini tidak bisa, dari sini mau ke sana tidak bisa. Dan orang kaya minta kepada Abraham supaya Lazarus dibangkitkan untuk menjadi 5 saudaranya, supaya mereka jangan masuk ke tempat penderitaan ini. Semua eksplisit menunjukkan itu adalah suatu tempat. Dan saudara, nggak peduli itu perumpamaan atau bukan perumpamaan. Memang diperdebatkan ya, ini perumpamaan atau bukan. Calvin dan Adam Clarke dan beberapa lagi menganggap bukan perumpamaan, tapi memang terus terang mayoritas penafsir menganggap perumpamaan. Tapi kalaupun perumpamaan, lalu apakah itu berarti itu bukan tempat? Kalaupun perumpamaan, artinya tidak akan beda terlalu jauh, saudara. Menurut saya tetap tidak akan berubah.
Saya akan menunjukkan beberapa komentar ya dari para penafsir yang menunjukkan mereka percaya bahwa surga dan neraka itu adalah tempat. William Hendriksen dalam perumpamaan ini, perhatikan ya, dia percaya di perumpamaannya. Dalam perumpamaan ini, Hades jelas adalah tempat siksaan dan api. Itu adalah neraka. Kata Hades yang diterjemahkan alam maut di dalam cerita itu dia percaya itu adalah neraka dan itu pasti benar. Tapi poinnya, dia menganggap itu sebagai tempat sekalipun ia menganggap ini sebagai suatu perumpamaan. Tidak ada masalah sudah ya, perumpamaan atau bukan, itu tetap adalah tempat. The Bible Exposition Commentary mengatakan demikian, tempat permanen dari penghukuman untuk orang-orang yang terhilang adalah neraka, lautan api. Neraka adalah suatu tempat penyiksaan dan kesendirian. Bible Knowledge Commentary, Lazarus pergi ke sisi Abraham, sementara orang kaya dikubur dan ada di neraka, suatu tempat penyiksaan yang bisa disadari atau dirasakan. Ayat 24 dan 28. Sisi Abraham kelihatannya menunjuk pada suatu tempat dari Firdaus untuk orang-orang percaya perjanjian lama pada saat kematian. Dengan Lukas 23 ayat 43 dan 2 Korintus 12 ayat yang keempat. Saudara, untuk penafsir yang terakhir ini ya, maupun Hendriksen, dua-dua menganggap cerita ini adalah perumpamaan. Tapi toh mereka beranggapan surga dan neraka memang merupakan tempat. Ya, kedua saudara, bagian terakhir dari kutipan ini agak membahayakannya. Bible Knowledge Commentary ditulis oleh orang yang bernama John Walfoot. Dia adalah rektor atau dekannya dari Dallas Theological Seminary. Jadi kalau sudah tahu di Jogja ada STII yang dipimpin pendeta Chris Maratika. Itu adalah ya, dia lulusan dari Dallas Theological Seminary dan itu adalah sekolah yang beraliran dispensasionalis. Saudara, karena itu pandangannya dia jelas memang ada perbedaan dengan kita. Dan saya berikan warna merah itu untuk diwaspadai. Saya bukan menerima pandangannya dia, tapi bahwa dia percaya kalau surga dan neraka adalah tempat. Dalam hal itu saja yang saya terima. Tapi bahwa Firdaus itu untuk orang-orang percaya zaman PL dan sebagainya, itu kepercayaan mereka. Sekarang poin ini. Kalau memang hanya ada dua tempat setelah kematian, kalau sudah tidak bisa masuk ke surga, maka ingat ya, tidak ada tempat yang lain tersisa selain neraka. Karena itu saudara, pastikanlah bahwa saudara sedang menuju ke surga. Renungkan baik-baik, saudara yakin tidak? Saat ini saya pasti sedang ke sana. Kapanpun saya mati, saya pergi ke surga. Yakin tidak? Kalau tidak yakin, sadari saudara, kalau saudara mati dan tidak ke surga, tempat yang tersisa cuma satu. Cuma ada dua, dan ke surga berarti ke neraka. Di dalam tafsirannya tentang Yohanes 3:16, Leon Morris berkata demikian, Yohanes mengkontraskan kebinasaan dan kehidupan satu dengan yang lain. Ia tidak mengenal keadaan akhir yang lain. Dari yang lain saudara. Surga digambarkan sebagai dada Abraham, tapi neraka digambarkan alam maut, ada api, penderitaan, siksaan. Tidak ada tempat yang ketiga, atau surga atau neraka. Ada satu orang yang suka mengolok-olok, mengejek orang Kristen. Suatu hari dia bertanya pada satu orang Kristen untuk mengejek, untuk mengolok-olok. Dan dia tanya, apa benar cerita dalam kitab suci itu mengatakan Yunus itu ditelan ikan, lalu ada di dalam perut ikan sampai 3 hari? Orang Kristen itu tidak terlalu mau meladeni. Dia jawab santai saja, tidak tahu. Nanti kalau aku masuk surga, tak tanyakan Yunusnya sendiri. Lalu orang itu jawab, loh, kalau kamu masuk surga, tahu-tahu Yunusnya tidak ada di sana gimana? Ya kamu yang tanya dia. Kalau tidak ada di surga, pasti Yunusnya di neraka dan tempat lain. Dan orang ini tukang ngejek, pasti dia juga di neraka. Ya kamu saja yang tanya. Jadi cocok sekali. Jadi poinnya saudara, memang cuma ada 2 tempat. Tidak ada tempat yang ketiga. Seandainya ada tempat yang ketiga, maka mungkin saya tidak usah nginjil ya. Nginjil ngotot-ngotot supaya orang percaya Yesus dan masuk surga. Karena kalau orang tidak percaya Yesus, cuma neraka yang tersisa bagi dia. Andai kata ada tempat ketiga, tidak percaya Yesus, tidak usah masuk neraka, bisa masuk tempat ketiga, tidak menderita, tidak masalah. Tapi tidak pernah ada tempat ketiga.
atau surga atau neraka. Yang percaya Yesus surga, tidak percaya Yesus masuk neraka. Dan kalian saudara yang belum percaya Yesus, percayalah. Yang sudah percaya, nginjilah. Karena orang-orang di luar atau ke surga atau ke neraka. Tidak percaya Yesus, mereka ke neraka. Hari ketiga, saudara, setelah kematian kita akan langsung pergi ke surga atau ke neraka. Saudara, saya tidak percaya ada tempat penantian. Lebih-lebih saya tidak percaya pada teologi Roma Katolik tentang api penyucian. Saya percaya ajaran reform bahwa begitu orang mati, atau dia pergi ke surga atau dia pergi ke neraka. Memang saudara, yang masuk surga atau neraka hanya jiwa atau rohnya. Tubuhnya nunggu sampai Yesus datang kedua kali, tubuh dibangkitkan, baru masuk surga dan neraka dengan tubuhnya. Tapi tetap sementara Yesus belum datang kedua kali, kalau kita sudah mati, atau kita pergi surga atau pergi ke neraka. Saya melihat bahwa orang kaya ini saudara, dia sudah masuk neraka, dan Lazarusnya sudah masuk surga. Padahal orang kaya ini masih punya 5 saudara yang masih hidup. Dia minta Lazarus dibangkitkan, nginjil. Kalau 5 saudara masih hidup, berarti jelas Yesus belum datang kedua kalinya. Tapi dia sudah di neraka dan Lazarus sudah di surga. Jadi jelas saudara, orang masuk surga dan neraka tidak menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi kalau mau ringkas saja, saya percaya begitu seorang mati, ada penghakiman pribadi. Tapi nanti tetap ada penghakiman akhir zaman. Bukan dibuang, tapi vonisnya akan tetap sama. Tapi begitu orang itu mati, ada penghakiman pribadi. Dan karena itu bisa langsung atau surga atau neraka. Tubuh saya katakan tadi menunggu kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi pada waktu mereka mati, hanya roh atau jiwa. Saya tidak membedakan roh dan jiwa ya. Roh atau jiwa itu atau masuk neraka atau masuk surga. Saya katakan roh ya. Tapi kalau kita lihat cerita ini, ya kok aneh, katanya roh. Tapi mengapa Abraham dikatakan punya dada? Saya ingin ulang bagi yang tidak hadir pada kali yang lalu. Pangkuan Abraham itu terjemahan ngawur. Dada Abraham mestinya, bukan pangkuan. Nah kalau roh, kok dia punya dada? Lalu orang kaya itu minta Lazarus mencelupkan ujung jarinya dalam air. Kok Lazarus punya jari kalau memang dia roh? Dan orang kaya itu minta dengan air 1 tetes itu menyejukkan lidahnya karena dia sangat kesakitan dalam nyala api. Kenapa dia bisa punya lidah kalau dia memang roh? Bukankah mereka semua tidak punya tubuh? Bukankah roh? Lalu mengapa ada dada? Mengapa ada ujung jari? Dan mengapa ada lidah? Seorang ahli teologi bernama Strong mengatakan kata-kata ini. Di sini bisa ditanyakan banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Apakah orang kaya itu punya suatu tubuh sebelum kebangkitan orang mati? Atau apakah gambaran tentang suatu tubuh ini hanya merupakan suatu kiasan? Apakah jiwa tetap merasakan tubuhnya dari mana jiwa itu dipisahkan sementara? Atau apakah jiwa dalam intermediate state mempunyai tubuh sementara? Intermediate state itu masa antara orang itu mati sampai Kristus datang kedua kali. Bagaimanapun kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah jelas bahwa orang kaya itu menderita sementara masa pencobaan masih berlangsung bagi saudara-saudaranya di bumi. Kata-kata Strong di bawah ini merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dia berikan dalam pertanyaan bagian di atas. Dia berkata demikian, dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, tubuh dikuburkan, tetapi tetap siksaan terhadap jiwa digambarkan sebagai bersifat fisik. Di sini Yesus menyesuaikan ajarannya dengan konsep-konsep dari zamannya, atau lebih tepat menggunakan kiasan yang bersifat materi untuk menyatakan kenyataan atau fakta rohani. Kalau saya lebih menekankan bagian akhir. Yesus menggunakan kiasan yang bersifat materi, karena itu ada dada, ujung jari dan lidah untuk menyatakan kenyataan atau fakta rohani. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang harus dihurufiahkan. Kalau dia lidahnya kesakitan, minta ujung jari, ada dada Abraham dan sebagainya, tapi tetap
semua digunakan untuk menyatakan fakta rohani. Saya ingat ya, neraka surga semuanya sangat berbeda dan tidak ada apapun yang di sana punya bersama dengan di sini. Dan karena itu tidak mungkin mau dijelaskan bagaimanapun, itu tidak memungkinkan karena memang lain semua. Jadi tidak dia harus menjelaskan sesuai atau menyesuaikan diri dengan pengertian pikiran kita yang terbatas. Karena poin yang keempat, cerita tentang Lazarus dan orang kaya ini bertentangan dengan 3 pandangan sedikitnya. Pertama, pandangan yang menyatakan adanya api pencucian di dalam gereja Roma Katolik. Sudah tidak usah dibahas ya. Doktrin omong kosong ini tidak pernah punya dasar kitab suci, kecuali ayatnya diputar balikkan tidak karu-karuan semaunya sendiri. Tapi kalau betul-betul mau dibahas, tidak ada dasar manapun doktrin api pencucian. Poin kedua, pandangannya berkata bahwa pada saat mati, jiwa terus tertidur di dalam kuburan sampai Yesus datang kedua kalinya. Langsung disebut dengan istilah psychopaniki, sleep of the soul, jiwa yang tertidur. Jadi mereka percaya waktu orang mati, tubuhnya masuk kubur, jiwanya ikut di sana. Dan dalam keadaan tidur, tidak mempunyai kesadaran apapun, juga tidak merasakan apapun. Tidak merasa sakit, tidak merasa senang, tidak merasa sedih, tidak merasa enak, tidak merasa apapun, betul-betul tidur. Saudara, ini juga adalah pandangan yang salah. Dan salah dua dari orang-orang yang mempercayai doktrin sleep of the soul. Yang pertama adalah saksi Yehova, dan yang kedua gereja Masehi Advent hari ke-7. Ini gereja sesat, saudara. Mereka juga sama-sama percaya nanti orang berdosa dimusnahkan, tidak ada neraka kekal, itu tidak ada. Jadi untuk sementara ini juga jiwanya tertidur, mereka punya pandangan yang sama. Saya hampir yakin saksi Yehova mendapatkan dari gereja Masehi Advent hari ke-7. Memang Masehi Advent hari ke-7 akan lebih dulu dibandingkan dengan saksi Yehova. Jadi mereka mendapatkan dari gereja yang satunya. Bahwa ajaran ini salah kelihatan dengan jelas ya. Ini Lazarus maupun orang kaya, apakah tidak sadar? Bisa ngomong-ngomong, merasa sakit dan sebagainya. Apanya yang tidak sadar, apanya yang tidur, apa yang tidak merasa apa-apa. Dia merasa, bukan tidak merasa. Jadi sama sekali tidak cocok dengan gambaran di tempat ini. Poin ketiga, juga pandangan atau cerita ini bertentangan dengan pandangan bahwa ada tempat penantian selain doktrin api pencucian. Karena Katolik itu memang 2/3 dari Kristen ya. Jadi saya percaya yang percaya api pencucian itu mayoritas ya, karena 2/3. Tapi di luar Katolik, maka mayoritas percaya ada tempat penantian. Dan cilakanya termasuk Stephen Tong ya. Stephen Tong ini mengaku reform, tapi dia percaya tempat penantian. Padahal sepanjang saya tahu, tidak ada satupun ahli teologi reform percaya tempat penantian. Jadi dalam hal ini ada keseragaman mutlak di dalam dunia teologi reform. Semua percaya langsung atau surga atau neraka, tidak ada tempat penantian. Tapi entah bagaimana Stephen Tong bisa percaya tempat penantian, tapi menyebut dirinya sebagai orang reform. Saya tidak peduli dia Stephen Tong, saya tidak percaya ajaran dia dalam persoalan ini. Saudara, orang yang percaya pada tempat penantian mengatakan bahwa antara kematian sampai kedatangan Yesus kedua kalinya, kita ditaruh di tempat penantian itu. Tapi perhatikan cerita saudara. Orang kaya masih punya 5 saudara yang masih hidup, padahal dia sudah neraka dan Lazarus sudah surga. Apakah ada tempat penantian? Sama sekali tidak ada. Dan menunggu Yesus datang 2 kali, satu masuk neraka dan satu masuk surga. Memang saudara, seperti saya katakan, sebelum Yesus datang kedua, hanya rohnya masuk neraka, hanya rohnya masuk surga. Nanti Yesus datang 2 kali, tubuhnya dibangkitkan, dipersatukan, baru orang masuk surga dan neraka dengan tubuhnya juga. Karena poin yang kelima, dalam keadaan setelah kematian ini, keadaan dari 2 orang ini jadi terbalik. Pelajaran yang lalu saudara, kita membahas ya, waktu hidup, wah kontraknya luar biasa ya. Yang satu kayanya bukan main, pesta pora, pakaiannya wah, kain ungu, kain lenan, harganya luar biasa mahal. Lazarus, rumah tidak ada,
makanan tidak ada, luka-luka, tidak bisa beli obat ataupun perban, anjing menjilati. Luar biasa kontras waktu hidup dalam dunia. Setelah mati terjadi kontras yang lebih besar, tapi kontrasnya berkebalikan daripada keadaan di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Teringat ya, kontras seperti ini tidak harus berkebalikannya. Jadi kalau misalnya sekarang ini, wah si A menderita, si B-nya enak tuh dia. Nanti pasti si B-nya yang tadi enak itu sekarang masuk neraka, dan si A yang tadi menderita pasti masuk surga. Tidak ada kepastian seperti ini. Lazarus masuk surga bukan karena dia dulu menderita, bukan karena dia dulu miskin. Orang kaya masuk neraka bukan karena dia dulu enak, karena dia dulu kaya. Tidak. Nyatanya di surga waktu itu ada Abraham yang pada saat hidupnya juga adalah orang kaya. Kenapa dia tidak ikut orang kaya masuk neraka? Dia sudah jelas bukan karena kaya atau miskin, bukan menderita atau menderita, tapi karena percaya Yesus atau tidak. Itu yang menyebabkan masuk surga ataupun masuk neraka. Tapi yang ingin saya tekankan di situ, saudara, kontrasnya luar biasa. Poin A, saudara, kontrasnya itu sudah terlihat begitu mereka mati. Karena untuk orang kaya cuma dikatakan bahwa dia itu dikubur, sedangkan untuk Lazarus dikatakan apa? Dia dibawa oleh malaikat-malaikat. Malaikatnya bentuk jamak. Kenapa tidak cukup satu malaikat? Lebih dari satu malaikat-malaikat. Bayangkan ini pengemis loh. Orang miskin luar biasa, tidak punya rumah, berborok, dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan atau lebih tahu dada Abraham yang merupakan simbol dari sorga. Wycliffe mengatakan kata-kata ini. Perumpamaan ini menekankan bahwa si pengemis dibawa oleh malaikat-malaikat ke dalam Firdaus atau sorga. Yang terbaik yang bisa dikatakan untuk orang kaya itu adalah bahwa ia dikubur. Orang kaya itu paling bagus dikatakan dikubur. Lazarusnya dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham atau dada Abraham, dan itu adalah surga. Jadi sudah ketik mati, langsung kontaknya sudah kelihatan. Poin B, orang kaya itu masuk alam maut, dalam bahasa Yunani Hades, yang di sini jelas harus diartikan sebagai neraka. Perhatikan ayat 23 sampai 25. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, jadi kata alam maut menerjemahkan Yunani Hades, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Sebetulnya Lazarus ada di dadanya. Lalu dia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanlah aku, suruhlah Lazarus supaya dia mencelupkan ujung jarinya ke air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Terbandingkan keadaan orang kaya dia dengan apa yang digambarkan di dalam Mazmur pasal 49 ayat 17 sampai 21. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia, sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya. Sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun dia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Bukankah cocok untuk orang kaya ini? Semasa hidup, wah pasti menganggap dia bahagia, dan orang menyanjung dia, menganggap baik untuk dia sendiri dan sebagainya. Tapi saudara, begitu ia mati, sampai pada angkatan nenek moyangnya, dia tidak akan melihat terang untuk selama-lamanya. Saudara, apa gunanya ya? Dalam dunia ini enak, kaya, semuanya bagus, hebat, tapi begitu mati kita mengalami apa yang dia alami. Yakinkah saudara tidak akan mengalami apa yang dia alami? Sekarang kita masuk dalam poin ketiga, poin C. Lazarus ada di pangkuan atau dada Abraham yang jelas menunjuk pada surga. Saudara, seorang ahli teologi reform, William J. Dishon, membuktikan bahwa dada Abraham menunjuk pada surga dengan cara yang menarik. Cuma
Caranya menarik, belum tentu dia benar. Ya, dia menggunakan Matius 8 ayat 11 yang berkata demikian, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Perhatikan ya, Abraham, Ishak, Yakub itu ada di dalam kerajaan surga. Cuma yang ingin saya soroti sekarang adalah kata-kata duduk makan. Ini terjemahannya salah ya. Terjemahan seharusnya dalam NASB bukan duduk makan, recline at the table with Abraham dan sebagainya. Bersandar atau berbaring di meja dengan Abraham dan Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Jadi sudah ada kata bahasa Inggris yang menerjemahkan kata Yunani yang menggunakan kata recline, bukan sit. Kalau seperti begini ini sit, ini recline. Minggu lalu sudah saya demonstrasikannya. Orang duduk makan dalam pesta itu setengah tidur bersandar pada bangku yang sangat rendah. Itu caranya bagaimana? Seperti itulah. Jadi digambarkan ini Abrahamnya begini, Lazarusnya sini, Mary ke sini. Jadi Lazarusnya ada di dada Abraham. Nah sekarang kalau Matius 8 ayat 11 itu Abrahamnya ada di sorga, berarti dadanya pasti juga ada di sorga. Lazarus bersandar di dada Abraham, itu pasti berarti Lazarusnya juga ada di sorga. Saudara, bahwa memang duduk makan pada saat itu caranya seperti itu bisa kelihatan juga dari ayat ini ya. Yohanes 13 ayat 23. Ini waktu Yesus dan murid-muridnya makan perjamuan Paskah ya. Satu malam sebelum Yesusnya dibunuh di atas kayu salib. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, ini Rasul Yohanes ya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ini kitab suci kita menerjemahkan bersandar, tapi bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Dalam terjemahan King James, was leaning on Jesus' bosom, one of his disciples. Bersandar pada dada Yesus, satu dari murid-muridnya yang dikasih dan sebagainya. Saudara, kalau Lazarusnya bersandar di dada Abraham, Abrahamnya di surga, berdasarkan Matius 8 ayat tadi, jelas Lazarus juga ada di surga. Jadi ini pembuktian yang menarik yang diberikan oleh William J. Dician. Tapi seorang penafsir bernama Lansky ini orang Lutheran. Dia punya pandangan yang berbeda. Dia menganggap bahwa istilah dada Abraham tidak menunjuk sama sekali pada cara makan yang seperti ini. Biarpun cara makan ini pasti benar, tapi tidak menunjuk ke sana. Tapi hanya menunjuk dalam pelukan Abraham. Kalau saya disuruh milih, pertama waktu saya lihat penjelasan yang jadi syat, menarik. Tapi waktu saya melihat penjelasan dari Lansky, tidak menunjuk perjamuan ini. Ini cuma menunjuk dalam pelukan Abraham. Saya pikir saya kok lebih menerima penjelasannya Lansky ya. Jadi mungkin saja Lansky benar, tapi toh saya lebih condong pada penjelasan Lansky. Kalau saya mau percaya penjelasan satunya, tidak masalah. Tapi yang manapun yang benar, jelas dada Abraham menunjuk pada surga. Lansky berkata demikian, dada Abraham merupakan penggambaran atau nama Yahudi untuk surga. Jadi itu memang istilah ya. Surga digambarkan dada Abraham. Mungkin karena Abraham adalah bapak orang beriman. Sekarang poin keempat, poin D. Orang kaya yang kehausan dalam api itu saudara, minta setetes air kepada Lazarus. Sekarang saudara, kontraknya terbalik. Dia yang mengemis kepada Lazarus. Dan lebih celaka lagi, sudah mengemis, tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan, sekalipun itu hanya satu tetes air. Bukan saja kontrak dalam kehidupan di dunia menjadi terbalik, tapi kontraknya menjadi bertambah hebat. Saya akan kutip dua kata-kata dari Lansky yang berkata demikian. Jangan bertanya jenis api apa yang menyebabkan nyala api, yang menyebabkan orang kaya itu menderita. Api menyiksa setan-setan yang tidak punya tubuh, roh-roh dari orang-orang yang terkutuk sebelum mereka dipersatukan dalam tubuh-tubuh dunia mereka, dan akhirnya juga tubuh-tubuh mereka. Banyak dibicarakan tentang api, tidak ada apapun tentang air. Ke dalam mana Lazarus harus mencelupkan ujung jarinya. Pada waktu Yesus berbicara tentang hal-hal yang tidak bisa dimengerti sepenuhnya
dalam bahasa yang bisa dimengerti, hendaklah kita puas dengan itu. Jadi saudara, di sini kalau menurut dia, Yesus berbicara dengan tentang hal-hal yang tidak mungkin kita mengerti. Karena ini berbicara tentang tempat surga maupun neraka, sangat berbeda dengan dunia ini. Jadi tidak mungkin bisa ditunjukkan membuat kita mengerti. Dan karena itu dia menyesuaikan dengan kapasitas pengertian kita. Dia menggunakan istilah-istilah yang kita mengerti. Memang pasti bukan apa adanya, tidak. Apakah neraka api? Tidak. Itu hanya simpul. Lalu neraka bagaimana? Tidak tahu. Yang jelas menderita, tapi menderita bagaimana? Kita tidak tahu. Dan kita harus puas dengan penggambaran yang terbatas ini, karena tidak bisa lebih dari ini. Ya. Lalu lanjut berkata lagi demikian. Semua belas kasihan berhenti di neraka. Bahkan belas kasihan yang terkecil, seperti pada waktu hanya setetes air diminta untuk suatu lidah yang dibakar sampai kering. Ia yang lidahnya setiap hari mencicipi anggur yang terbaik dan minuman dingin yang paling lezat, sekarang terbakar nyala api yang tidak ada henti-hentinya. Penghakiman akhir dari Allah adalah tanpa belas kasihan. Saudara, belas kasihan berhenti di neraka. Jadi saudara, hati-hati ya dengan ajaran bahwa kasih Allah tidak terbatas, kebaikannya tidak terbatas. Kalau sudah orang itu mati tanpa percaya, belas kasihan dia habis. Tidak ada belas kasihan, tidak ada kasih karunia apapun untuk orang yang mati tanpa Kristus. Masuk neraka dan tidak ada pengampunan, tidak ada belas kasihan, tidak ada kebaikan apapun kepada dia. Sampai kita satu tetes air saja untuk dia yang dibakar sampai kering tidak bisa didapatkan. Dan saya kira justru makin membuat menderita ya. Kalau orang kaya itu, andai kata dia dulu miskin, tidak bisa minum atau merasakan dengan lidahnya apapun yang enak-enak, lalu sekarang terbakar, mungkin tidak terlalu nemen, biarpun pasti tetap sakit. Tapi justru dia kaya, tiap hari minum anggur yang terbaik, minuman yang paling lezat, makanan yang paling enak, sekarang dibakar luar biasa dan minta satu tetes air pun tidak akan bisa didapatkan. Justru itu luar biasa mengerikan untuk dia. Dan saudara, tetap tidak ada belas kasihan bagi Allah, dari Allah bagi orang-orang yang ada di dalam neraka. Karena yang keenam, keadaan itu bersifat permanen. Ini mengerikannya ya. Permanennya neraka maupun surga tidak bisa berubah. Ayat 25 dan 26. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Saudara, orang kaya itu minta Abraham menyuruh Lazarus memberi dia setetes air, tapi Abraham menolak permintaan itu dan mengatakan, antara kamu dan kami terbentang jurang yang tidak terseberangi, sehingga tidak ada yang bisa menyeberang. Bukan cuma dari neraka tidak bisa ke surga. Seandainya di surga ada orang cukup gila, kepingin jalan-jalan di neraka, tidak bisa juga nyeberang ke sana. Kalau sini ke sana tidak bisa, nah ini sana mau ke sini. Yang dari enak mau pindah yang tidak enak, seandainya ada yang mau, tidak bisa. Sekali surga, selama-lamanya surga, dan sekali neraka, selama-lamanya di neraka. Mau menyesal bagaimanapun, jangan pernah harap surga. Angkat dari neraka dan dimasukkan ke surga. Tidak akan pernah. Albert Barnes berkata demikian, bagaimana manusia bisa percaya bahwa di sana akan ada suatu pemulihan dari semua orang-orang jahat ke surga? Sang Juru Selamat dengan khidmat meyakinkan kita bahwa di sana tidak ada jalan lintas dari dunia kesengsaraan ke tempat kediaman dari orang-orang yang diberkati. Jika ada sesuatu yang pasti dari kitab suci, itu adalah bahwa mereka yang masuk neraka tidak akan kembali lagi. Mereka yang tenggelam di sana tenggelam selama-lamanya. Saya pernah baca buku Mahabharata, buku wayang itu ya. Dulu waktu kecil sedang baca buku wayang, Pandawa, Kurawa.
lalu berakhir dengan perang Bharatayuddha kan ya. Lalu mati semua. Lalu apa yang terjadi saudara? Saya lihat tuh, Pandawa yang baik itu masuk neraka, disiksa. Wah, kesakitan dan karu-karuan. Kurawa yang jahat, pesta pora di surga. Kenapa kok aneh? Saya waktu itu masih kecil tapi merasa ini apa tidak masuk akal. Kenapa Mbak masuk neraka? Yang jahat masuk surga. Tapi saudara, itu cuma sebentar. Sebentar lagi dibalik. Yang tadinya neraka Pandawanya diangkat, masukkan surga selama-lamanya sana, dan Kurawanya nikmati surga sebentar, dimasukkan neraka selama-lamanya. Tapi saudara, apakah memang agama apa itu yang melatar belakangi Hindu ya? Karena ada Krishna, Wisnu dan Mesia Hindu ya. Apakah memang agama itu percaya demikian? Itu bukan urusan saya. Tapi saya tidak percaya hal semacam demikian. Tidak ada perbedaan dari surga ke neraka ataupun sebaliknya. Sekali surga, selama-lamanya surga. Sekali neraka, selama-lamanya neraka. Ini perlu dicamkan. Siapapun dari saudara yang belum percaya Kristus, cepat percaya. Sekali saudara mati dan masuk ke neraka, tidak ada kesempatan terulang. Tidak ada pertobatan ditawarkan. Selama-lamanya di sana. Menyesal bagaimanapun tidak ada gunanya. Norval Gallenhuys mengatakan demikian. Setelah kematian, waktu kasih karunia telah lewat. Nasib mereka telah disahkan untuk terakhir kalinya dan selama-lamanya. Louis Berkhof, ahli teologi reform, mengatakan demikian. Kitab suci menggambarkan keadaan orang-orang yang tidak percaya setelah kematian sebagai suatu keadaan yang tetap. Teks yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam persoalan ini adalah Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Jadi saudara, ayat ini menjadi dasar yang sangat kuat ya. Bukan hanya bahwa orang mati langsung surga neraka, tapi juga bahwa setelah masuk surga dan neraka, keadaan itu tetap tidak bisa berubah sampai selama-lamanya. Saudara, kepermanenan keberadaan di surga dan di neraka bertentangan dengan beberapa ajaran. Pertama, ajaran yang mengatakan adanya second chance, kesempatan yang kedua, yang mengatakan bahwa kalau sampai seseorang itu mati, dia itu tidak percaya pada Yesus, maka nanti dia akan diberikan second chance, kesempatan yang kedua, dia akan diinjili di tempat penantian. Memang saudara, biarpun orang yang percaya tempat penantian tidak mesti percaya hal ini, tapi di sini bahayanya kepercayaan tempat penantian memungkinkan kepercayaan hal ini ya. Jadi ada sebagian dari orang-orang yang percaya tempat penantian mengatakan di tempat penantian itu orang diberikan kesempatan kedua. Kesempatan pertama waktu mereka hidup dalam dunia, mereka sia-siakan hidup, mereka abaikan itu, mereka diberikan kesempatan kedua. Dan kalau mereka percaya Yesus, di dalam kesempatan kedua itu mereka tetap tidak akan masuk neraka, mereka akan masuk ke surga. Juga Andreas Samudra yang mengajarkan penginjilan terhadap orang mati, dia mengatakan bahwa pada saat seorang mati, rohnya itu tidak ngerti ke surga atau neraka, tapi bisa gentayangan dalam dunia. Saya tidak percaya roh gentayangan. Lebih-lebih lagi, tapi dia katakan bukan cuma gentayangan, roh yang gentayangan ini lalu merasuk saudara, merasuk orang yang hidup. Dan ini bukan kerasukan setan, ini kerasukan roh orang mati, lain dengan kerasukan setan. Dan dia lalu berkata, orang yang kerasukan ini lalu dapat problem. Misalnya yang mati itu mati karena kecelakaan, kepalanya hancur. Yang dirasuk, diam-diam sakit kepala, cetot, diobati bagaimana pun tidak bisa waras saudara. Atau misalnya orang ini laki, yang mati ini perempuan, lalu merasuk. Orang perempuan ini kan senang sama laki, orang itu menjadi homo saudara. Karena dia laki, kerasukan perempuan, perempuan yang senang laki, dia senang orang laki. Jadi saudara, homonya diapakan pun tidak bisa waras. Lalu bagaimana caranya dia, Andreas Samudra menangani? Ini yang disebut penginjilan terhadap orang mati. Jadi misalnya kerasukan, orang itu yang merasuk itu diajak omong, bukan orang yang hidup yang diajak omong. Roh yang merasuk itu yang diajak omong, diinjili. Nah kalau roh itu mau percaya Yesus, roh itu masuk surga. Kalau dia masuk surga, dia tentu meninggalkan tubuh yang dia rasuk. Dan orang yang kerasukan bebas dari problem homonya atau sakit kepalanya atau apapun yang ditimbulkan karena kerasukan roh orang mati itu.
Ya saudara, itu semua ajaran dari Andreas Samudera dengan penginjilan orang mati. Saudara, ini semua adalah ajaran sesat, jelas bertentangan dengan cerita kitab suci ini. Karena dalam cerita ini orang kaya itu langsung masuk neraka. Dan sekalipun di sana jelas sekali dia itu menyesal atau bertobat, tapi dia tidak bisa diselamatkan atau diampuni. Tidak ada kesempatan yang kedua. Lenski memberikan komentar dengan kata-kata sebagai berikut. Arti dari pernyataan ini adalah bahwa kematian menentukan selama-lamanya atau surga atau neraka. Ini tidak ditekankan oleh mereka yang percaya pada dunia orang mati dan membuat kemungkinan untuk pertobatan-pertobatan di bagian yang lebih rendah dan lalu suatu perpindahan ke bagian yang lebih tinggi. Ya, jadi ada orang-orang yang percaya ada second chance dan sebagainya, terjadi pertobatan dalam dunia orang mati, lalu pindah dari surga ke neraka dan sebagainya. Orang-orang itu tidak berani menekankan ayat 26. Ada jurang yang tak terseberangi, dari sana mau ke sini, dari sini mau ke sana, tidak bisa menyeberang. Siapapun menekankan ayat ini tidak akan mungkin percaya pada second chance, kesempatan kedua. William Hamilton berkata demikian, akan menjadi jelas bahwa satu kebenaran besar atau agung yang ditekankan di sini adalah bahwa sekali seseorang telah mati, setelah jiwanya terpisah dari tubuhnya, kondisinya apakah diberkati atau dikutuk tetap selama-lamanya. Tidak ada yang disebut kesempatan kedua. Saudara, kesempatan saat kita hidup sekarang ya, untuk mendengar Injil, percaya pada Kristus, itu adalah kesempatan yang pertama dan terakhir. Tidak ada kesempatan kedua. Kita tidak tahu ya kapan kesempatan pertama itu mandek. Tapi yang jelas begitu kita mati, mandek. Jangan pikir kesempatannya hanya mandek pada saat kita mati. Bisa mandek sebelum kita mati. Kalau saudara misalnya tahu-tahu jadi gila, bagaimana bisa diinjil? Tidak bisa diinjil, tidak bisa juga percaya. Kalau saudara misalnya suatu kali kecelakaan, lalu jadi orang linglung, sama saja, kesempatan tertutup selama-lamanya. Dulu di Sawung Galing Boxing Camp, pas saya latihan, itu ada satu petinju dikirim ke Jepang untuk pertandingan. Di sana dia dipukul KO dan koma. Lalu diperiksa, ternyata ada pendarahan di otaknya. Dioperasi di Jepang. Jepang yang operasi sudah ya. Keluarkan darahnya. Dia memang hidup, tapi jadi orang, jadi kayak orang idiot ya. Nah saudara, bagaimana nasibnya? Kalau saya anggap itu kesempatan ditutup oleh Tuhan. Sebelum itu terjadi, dia punya pengertian, dia bisa diinjili, dia bisa percaya. Begitu dia jadi linglung seperti itu, atau bahkan gila atau apapun, maka kesempatan ditutup. Saudara, kapanpun bisa kesempatan tertutup. Pada waktu mati, pada waktu gila, pada waktu linglung dan sebagainya, maka kesempatan tertutup. Ingat, kalau tertutup, kesempatan yang pertama ini adalah kesempatan yang terakhir. Tidak akan ada lagi. Yang belum percaya, gunakan kesempatan pertama sebelum kesempatan ditutup untuk selama-lamanya. Poin kedua, poin B. Ajaran yang mengatakan bahwa hukuman neraka hanya bersifat sebentar. Saudara, seperti cerita dalam wayang tadi ya, sebentar masuk neraka lalu diangkat masuk surga. Tidak ada yang semacam demikian. Saudara, kalau orang masuk neraka, tidak ada lalu hukuman sudah cukup lalu diangkat masuk ke surga. Tidak ada yang semacam demikian. Itu jelas bertentangan dengan cerita yang sedang kita bahas ini. Saya ingin memberikan beberapa kutipan panjang ya, kata-kata dari Charles Haddon Spurgeon dalam khotbahnya tentang Lukas 16 ayat 26 yang diberi judul The Bridgeless Gulf, jurang pemisah yang tidak mempunyai jembatan. Itu judul khotbahnya. Dan dalam khotbah itu saudara, saya kutip beberapa potongannya. Dia mengatakan demikian. Yang pertama, kepandaian manusia telah menyeberangi banyak jurang besar. Hampir tidak ada sungai yang begitu lebar yang tidak bisa diseberangi, atau aliran air yang deras yang tidak bisa dilalui. Di atas air terjun Columbia, manusia telah menggantung jalan dari besi, dan bunyi lokomotif terdengar di atas gemuruh Niagara.
Minggu yang baru lalu ini, saya melihat rantai pertama membentang antara Bristol, Avon, dan Clifton. Manusia telah membuat jembatan menyeberangi jurang itu, sehingga manusia segera bisa menyeberangi jurang yang dulunya hanya bisa diseberangi oleh burung yang bersayap. Tapi ada satu jurang yang tidak pernah bisa diseberangi oleh kepandaian dan teknologi manusia. Ada satu jurang yang tidak pernah bisa diseberangi oleh sayap manapun. Itu adalah jurang yang memisahkan dunia sukacita, dalam mana orang-orang benar menang, dari tanah kesedihan, dalam mana orang-orang jahat merasakan tajamnya pedang Yehova. Di sana terbentang suatu jurang yang besar, sehingga tidak bisa ada jalan dari satu dunia ke dunia yang lain. Semua bisa dibuatkan jembatan, termasuk antara Surabaya dan Madura. Jembatan yang panjang sekali, hebat, luar biasa teknologinya. Tapi saudara, antara surga dan neraka tidak akan pernah ada orang bisa membuat jembatan. Jurang yang betul-betul tidak terseberangi. Kutipan kedua, roh-roh yang terhilang dalam neraka dikurung untuk selama-lamanya, tidak pernah keluar. Kutipan ketiga, engkau tidak menyukai rumah Allah, engkau akan dihalangi untuk memasukinya. Engkau tidak mencintai sahabat, engkau dihalangi untuk memasuki sahabat yang kekal. Saudara, orang yang tidak percaya pastinya tidak akan senang pergi ke gereja, tidak akan senang masuk rumah Allah, gereja rumah Allah, dan akan dihalangi masuk rumah Allah yang kekal, surga nanti. Orang yang tidak percaya tidak akan peduli pada sahabat, dan dia akan dihalangi masuk sahabat yang kekal di surga kelak. Kalau saudara adalah orang tidak percaya seperti itu, maka pikirkan hal itu. Kutipan yang keempat, Spurgeon mengatakan demikian: sebagaimana tidak ada apapun yang bisa datang dari neraka ke surga, demikian juga tidak ada apapun yang bisa datang dari surga ke neraka. Tidak, Lazarus tidak diizinkan untuk mencelupkan ujung jarinya dalam air untuk memberikan tetesan penyejuk kepada lidah yang disiksa oleh api. Tidak setetes air surgawi pun bisa menyeberangi jurang itu. Maka lihatlah orang berdosa, surga adalah istirahat yang sempurna, tapi tidak ada istirahat di neraka. Itu merupakan pekerjaan berat dalam api, dan tetapi tidak ada kesenangan, tidak ada damai, tidak ada tidur, tidak ada ketenangan. Yang ada adalah angin topan selama-lamanya, badai yang kekal, angin ribut yang tidak henti-hentinya. Dalam penyakit yang terburuk ada istirahat, kekejangan dari penderitaan, tapi lalu istirahat yang tenang. Tetapi tidak ada istirahat dalam siksaan neraka. Kutipan yang selanjutnya, surga adalah tempat persekutuan yang manis dengan Allah. Tidak ada persekutuan dengan Allah dalam neraka. Di sana ada doa-doa, tapi mereka tidak dijawab. Ada air mata, tapi tidak diterima. Ada cerita untuk belas kasihan, tetapi semuanya merupakan sesuatu yang menjijikkan bagi Tuhan. Ada doa, banyak doa saudara dalam neraka. Dulunya tidak pernah doa, sekarang doa tekun, tidak digubris tekun sampai jungkir balik. Derita bagaimanapun tidak digubris, sesuatu yang menjijikkan semuanya bagi Tuhan. Kutipan selanjutnya, berkat-berkat surgawi tidak bisa menyeberang dari daerah surgawi ke rumah penjara neraka. Tidak, itu adalah kesedihan tanpa keringan, kesengsaraan tanpa pengharapan, dan ilah kepedihannya itu adalah kematian tanpa akhir. Kutipan selanjutnya, hanya ada satu hal yang saya ketahui di mana surga itu seperti neraka, yaitu bahwa itu bersifat kekal. Murka yang akan datang, murka yang akan datang, murka yang akan datang untuk selama-lamanya, dan selama-lamanya menghabiskan dirinya sendiri, tetapi tidak pernah habis. Yang akan datang terus murka, tidak ada berhentinya. Bayangkan ya. Kalau ada saudara yang belum sungguh-sungguh percaya pada Kristus, renungkan kata-kata Spurgeon yang mengerikan ini. Cepat percaya kepada Kristus supaya Tuhan dan Yesus selamat sebelum terlambat. Poin ketujuh dan poin yang terakhir, penyesalan tidak ada gunanya dalam kehidupan setelah kematian. Orang kaya itu setelah ditolak permintaannya untuk minta satu tetes air, dia minta Lazarus dibangkitkan ke dalam dunia menginjili saudaranya. Kalau dia begitu ingin
saudara-saudara diinjili dan diselamatkan tidak nyusul dia, maka pasti dia sendiri juga sangat ingin untuk diselamatkan, bukan? Tidak mungkin dia kepingin saudara selamat, dia tidak kepingin dia selamat. Tidak mungkin. Dia pasti lebih ingin dirinya selamat, nomor satu. Tapi tidak bisa. Mungkin dia berpikir, andai kata aku dulu mau mempedulikan Injil yang diberitakan oleh pendeta atau orang Kristen itu kepadaku, andai kata, saya pikir saudara, neraka itu penuh dengan andai kata. Semua akan berkata andai kata. Semua andai kata itu sia-sia. Kalau mau bertobat dan percaya pada Yesus, lakukan sekarang. Dalam kehidupan setelah kematian, penyesalan dan semua andai kata tidak ada gunanya. Novel Gallenhuys mengatakan lagi begini, Sang Juru Selamat menceritakan perumpamaan ini bukan untuk memuaskan keingintahuan kita tentang kehidupan setelah kematian, tapi untuk menekankan dengan gamblang atau hidup keseriusan yang sangat hebat dan kehidupan pada sisi ini dari kubur. Pada pilihan yang kita buat di sini, tergantung kemakmuran atau kesejahteraan atau kesengsaraan kekal kita. Pilihannya dibuat di sisi ini dari kubur. Jadi di kubur ya. Di sisi ini maksudnya hidup yang sekarang kan. Pilihan di sini menentukan nanti itu makmur sejahtera atau sengsara secara kekal. Pilih yang benar saudara. Mengabaikan Kristus, hanya mengabaikan, itu lebih dari cukup. Itu berarti memilih tidak percaya. Yang percaya, yang selamat. Biarpun saudara tidak memusuhi Kristus, tidak lalu bakar gereja, bahkan saudara simpatisan Kristen, tapi kalau saudara tidak percaya sungguh-sungguh Kristus mati untuk dosa-dosaku, saudara bukan orang percaya. Saudara adalah orang tidak percaya, dan saudara akan menyusul orang kaya ini ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Louis Berkhof mengatakan demikian. Itu maksudnya kitab suci juga selalu menggambarkan bahwa penghakiman terakhir nanti ditentukan oleh hal-hal yang dilakukan dalam daging, dan tidak pernah berbicara bahwa hal ini tergantung dengan cara apapun pada apa yang terjadi pada saat antara kematian seseorang dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi saudara, tergantung apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Tidak dipengaruhi apapun dengan apa yang kita lakukan setelah kita mati. Ya, antara kita mati, tapi Yesus datang kedua kali. Ini yang disebut intermediate state. Apa yang kita lakukan di sini, baik atau jahat, tidak akan mempengaruhi vonisnya. Vonisnya, surga neraka, tingkat hukumannya dan sebagainya ditentukan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, sama sekali bukan dengan apa yang kita lakukan dalam masa intermediate state. Dan ini saudara, memang punya dasar kitab suci yang sangat jelas. Coba perhatikan 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Perhatikan ya, yang saya garis bawah itu ya, dalam hidupnya ini. Itu kalau terjemahan kita. Agak beda dengan terjemahan bahasa Inggris. Dalam King James, in his body, dalam tubuhnya. RSV, NIV dan NASB, in the body, dalam tubuh. Dalam bahasa Yunani memang digunakan kata soma, yang artinya adalah tubuh. Jadi saudara, selama jiwa atau roh itu ada dalam tubuh, berarti kita hidup dalam dunia ini. Maka apa yang kita lakukan itu mempengaruhi atau surga atau neraka, mempengaruhi penghakiman akhir zaman. Kalau baik, mempengaruhi ke arah baik. Kalau buruk, mempengaruhi ke arah buruk. Tapi saudara, begitu jiwa atau roh keluar dari tubuh, bisa kita mati. Apapun yang dilakukan oleh jiwa tidak berpengaruh lagi. Jadi saudara, seandainya ya, saya tidak percaya dalam dunia orang mati ada penginjilan, tapi seandainya ada dunia orang mati, tempat penantian, dan seandainya ada penginjilan di sana, dan seandainya jiwa yang sudah mati itu bisa mendengar Injil lalu bisa percaya, itu tidak mempengaruhi vonis saudara. Karena berdasarkan ayat ini, penghakiman akhir zaman hanya ditentukan berdasarkan apa yang dilakukan oleh orang itu pada waktu jiwa atau rohnya itu ada di dalam tubuhnya, pada waktu dia hidup dalam dunia ini. Begitu keluar, kalaupun dia bisa percaya Yesus,
tidak ada gunanya. Saudara, kalau mau berbuat dosa, kasarnya perbuatan dosa setelah mati, mau bunuh orang, kayak mau apa saja, tidak bakal dihukum. Ini cuma guyonan, ya tidak bisa berbuat apa-apa kita. Tapi seandainya mau berbuat jahat di sana, tidak ada pengaruh. Mau berbuat baik di sana juga tidak ada pengaruh. Mau percaya Yesus di sana, tidak ada pengaruhnya. Seandainya bisa. Ini ayat yang sangat jelas dan kuat dalam persoalan ini. Penghakiman akhir zaman hanya tergantung pada apa yang dilakukan seseorang dalam hidupnya, dalam tubuhnya, bukan apa yang dilakukan oleh orang itu setelah ia mati atau berada di luar tubuhnya. Sama sekali tidak berpengaruh. Jadi saudara, begitu mati, kesempatan tertutup untuk selama-lamanya. Kalau belum percaya kepada Yesus, cepat percaya. Kesempatan mungkin akan segera tertutup untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara. Berdoa. Bapa di surga, terima kasih yang Kau pimpin serta berkati sepanjang acara firman. Dan kami sudah belajar tentang langsungnya orang masuk ke dalam sorga ataupun neraka, dan juga kekalnya keberadaan di sorga maupun neraka setelah kematian. Tidak ada kesempatan kedua dan sebagainya. Tuhan, Engkau yang Maha Tahu. Engkau yang tahu siapa dari kami yang belum percaya dengan sungguh-sungguh dan belum diselamatkan. Semua kami terlihat sebagai orang Kristen. Secara lahirnya adalah orang Kristen, tapi apakah di hadapan-Mu kami adalah orang percaya yang sungguh-sungguh? Hanya orang itu sendiri dan Engkau yang tahu. Kalau di tempat ini ada yang belum percaya dengan sungguh-sungguh, tolong Tuhan supaya mereka bisa percaya. Kami percaya bahwa iman merupakan anugerah. Anugerahi orang itu Tuhan, supaya mereka bisa percaya dan diselamatkan. Dan bagi kami yang sudah percaya, kami bersyukur. Biarpun cerita tentang orang kaya itu begitu mengerikan, tapi hal yang begitu mengerikan itu sudah pasti tidak akan menimpa kami yang percaya. Karena hukuman kami sudah ditebus, dipikul Kristus selama-lamanya di atas kayu salib. Tuhan, bukan karena kebaikan kami, tapi hanya karena anugerah-Mu. Kami bersyukur dan memuji Engkau atas semua itu. Tapi Tuhan, biarlah kami tidak menjadi orang yang egois, menikmati berkat-Mu yang begitu hebat sendirian. Biarlah kami juga peduli orang lain yang belum percaya, dan dorong kami untuk mau membagikan berkat-Mu itu dengan memberitakan Injil pada orang-orang yang belum percaya, supaya lebih banyak orang boleh mendengar tentang Kristus dan diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami juga menitipkan lanjutan khotbah ini pada minggu depan ke dalam pimpinan penyertaan dan berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.